Shalom, salam damai. Puji Tuhan. Kita lanjutkan dengan Kitab Roma bab 10 dengan judul perikop ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, "Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal." Dan dengan berani Yesaya mengatakan, "Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku." Tetapi tentang Israel ia berkata, "Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah." Demikianlah sabda Tuhan. Israel dari dulu sampai sekarang ya, itu masih pada umumnya masih menolak Mesias, masih menolak Yesus ya. Mereka masih menunggu Mesias yang lain ya, sampai sekarang ya udah nggak ada lagi ya. Kalaupun datang nanti itu udah kedatangan yang kedua, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri menantikan Mesias. Ya, Yesus itu Mesias. Mau nunggu siapa lagi? Jadi mereka nanti telat kalau percayanya belakangan ya. Kamu sudah menolak saya dari awal. Kamu tidak percaya bahwa sayalah Tuhan itu yang diutus menjadi manusia. Jadi kalau percayanya nanti setelah mati, telat. Percaya itu sekarang ketika masih hidup. Supaya apa? Supaya nanti setelah mati gitu kita tidak dihakimi, melainkan diselamatkan. Beda ya. Bagi yang tidak percaya itu nanti mendapatkan penghakiman. Bagi yang percaya dan memikul salib itu mendapatkan penyelamatan. Makanya disebut Yesus adalah juru selamat, menyelamatkan kita, jiwa kita, roh kita ya. Kalau badan ini ya kita bisa mati ya, kita bisa seperti Yesus mati. Tetapi di surga Yesus adalah penguasa, pemilik roh, hakim yang adil ya. Ya kita ini pengikutnya, kita akan diselamatkan, tidak dihakimi kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, memikul salib dengan setia. Kalau nggak mikul salib ya nanti dihakimi ya. Jadi kita pengikut Yesus ini sudah punya tiket keselamatan ya, tetapi kita harus jaga tiket itu ya. Kita harus berjaga-jaga ya. Pada saatnya kita dipanggil untuk boarding, jangan ketinggalan boarding. Nanti ketinggalan pesawat kita rugi ya. Jadi walaupun punya tiket kita harus tetap berjaga-jaga. Itu juga yang diberikan di dalam perumpamaan tentang gadis-gadis bijaksana yang berjaga-jaga, yang membawa minyak cadangan supaya apinya tidak padam. Apinya maksudnya api Roh Kudus itu. Dari dulu sampai sekarang juga dengan Nabi Yesaya sendiri sudah pernah mengatakan, Nabi Yesaya, "Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?" ya. Jadi dari dulu itu Tuhan sudah mengirimkan nabi-nabinya ya untuk kepada umatnya Israel ya. Tetapi umat Israel itu ya banyak yang beling atau ngeyel ya, ndablek ya sampai sekarang ini ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi karena Israel adalah bangsa pilihannya ya. Tuhan mengikat janji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Ya itu Tuhan tetap mengasihi ya. Jadi walaupun Israel itu berdosa, Israel diserak-serakkan ke berbagai penjuru dunia, kemudian Tuhan mengingat
perjanjiannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu dikumpulkanlah bangsa Israel itu yang dablek gitu, ya, dimaafkan, diampuni, dikumpulkan di tempat tanah perjanjiannya itu, yaitu di Yerusalem sekitarnya itu. Itulah adalah tanah Kanaan, tanah terjanji bagi bangsa Israel. Ya, walaupun gitu ya, sampai sekarang juga mereka banyak yang belum percaya, masih menunggu Mesias yang lain. Itu yang namanya ultra ortodoks Yahudi itu. Yahudi ultra ortodoks itu masih mengikuti hukum Taurat Musa, ya. Masih menunggu Mesiasnya. Ya, itu urusannya mereka. Ya, Yesaya ini juga sudah mengatakan bahwa aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku, ya. Ini aku ini adalah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku, ya. Makanya Tuhan Yesus juga menjangkau orang-orang yang belum percaya, ya, supaya mereka menjadi percaya. Sebab akhirnya keselamatan juga ditawarkan ke bangsa-bangsa lain. Walaupun sepanjang hari Tuhan telah mengulurkan tangannya kepada bangsa Israel yang tidak taat dan yang membantah itu, ya. Ya, Tuhan tetap sabar, ya. Sampai nanti pada akhirnya semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan memikul salib dengan setia sampai akhir akan mendapatkan karunia, anugerah keselamatan. Bagi saudara yang memiliki pertanyaan atau mungkin ingin berbagi, yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan.